Pastor Jose, apakah benar jodoh di tangan Tuhan? Wow, Kalau di tangan pertanyaannya. Tuhan, saya udah kembalikan perpuluhan. Saya ke JPCC nggak pernah telat, ke Gilgal apalagi. Mana itu jodoh? Silakan Pastor Jose. Kita Ya mulai. kalau menurut Ya, ini yang paling ringan nih ya pertanyaannya ya. ya. Wow. Pertanyaan padahal 700-an ya ini ya. Ini yang udah paling ringan. 720. Kalau menurut saya jodoh itu, kalau ini pendapat saya ya, jodoh itu tangan kita. Karena mereka yang berkata jodoh di tangan Tuhan, menurut saya hanya coba memberikan tanggung jawab itu kepada Tuhan, bukan di tangan Guys, mereka. jodoh di tangan kita. Silakan terus, kaget saya. Nah, kalau misalnya saya nggak tahu deh, kalau pendengar malam ini kayaknya harusnya Alkitab gitu ya, kayaknya Kristen banget harus Alkitab, ya boleh saya kasih Alkitab. Kasih beberapa pendapat yang saya temukan di Alkitab. Waktu itu, waktu Hawa diciptakan, dikatakan bahwa sebelum Hawa itu diperkenalkan oleh Tuhan kepada Adam. Kalau yang suka Alkitab boleh catat deh. Menurut saya Adam diperkenalkan pada Hawa itu di Kejadian pasal ke-22. Nah, sebelum Kejadian 2 ayat ke-22 maksudnya. Kejadian 2 ayat ke-22. Nah, sebelum ayat ke-22, sebenarnya Adam tuh sibuk lagi kerja. Ada catatan, bahkan dikatakan di ayat ke-20 kalau saya nggak salah, dikatakan Adam lagi kerja dan dia tidak menjumpai penolong yang sepadan dengan dia. Yang pasti yang dia lihat binatang semua sih. Iya. Nah, sampai pada waktu itu dia nggak pernah kepikiran bahwa saya perlu istri. Dia cuma lihat dari semua yang hidup, kira-kira yang mana yang menarik hatinya. Dan memang nggak ada yang menarik hatinya sampai ke ayat 20 Kejadian 20 pasal kedua. Nah, kemudian di ayat 22 dikatakan Tuhan ambil rusuknya Adam, dibangunnya seorang perempuan, dan kemudian dibawanya Tuhan kepada Adam. Nggak dikatakan apa-apa. Tuhan nggak bilang, dengarkanlah anakku, inilah pasanganmu yang sepadan, jadikanlah dia istrimu. Nggak ada nubuatan, nggak ada apa-apa. Tuhan cuma bawa. Istilahnya di-display, ditampilkan di depan Adam. Nah, di ayat ke-23 baru Adam yang tiba-tiba lihat dia setelah lihat semua makhluk hidup yang lain. Dia bilang, wow, inilah dia. Jadi menurut saya, Adam yang kemudian make decision. Adam yang mengambil keputusan. This is it. Inilah dia. Adam bilang, tulang dari tulangku, daging dari dagingku. Dan Adam yang sebut dia namanya woman atau perempuan. Kalau pakai istilah pendeta namanya Miles Monroe, dia bilang womb man. Manusia yang sama, dia sama sebenarnya dengan Adam. Bedanya dia punya womb, punya kandungan. Jadi menurut saya, Adam yang pilih. Nah, karena Adam pilih, baru kemudian di ayat 24, karena itu atau sebab itu seorang laki-laki akan meninggalkan ayahnya dan ibunya. Jadi, bukan Tuhan yang bernubuat, Tuhan yang menetapkan. Tuhan cuma menampilkan. Kemudian Adam yang memilih. Adam bilang, this is it, ini dia. Oke, Gitu. berarti ini sangat clear sekali. Guys, catat, jodoh ada di tangan kita, bukan di tangan Tuhan. Tapi Tuhan taruh itu di sekeliling kita. Dia tampilkan. Kalau sampai lu orang pada nggak lihat itu yang sudah disiapkan Tuhan, berarti kemungkinan standar lu terlalu tinggi, guys. Atau lu buta kali. Nah, jadi Pastor Jose mungkin dia kurang bergaul kali ya. Dia mungkin dari rumah ke kantor gereja, rumah kantor gereja. Makanya saya juga kadang nih staff-staff saya yang single tuh saya juga, aduh kenapa nih gitu kan, itu kan pasaran Gilgal jadi turun kan. Jadi menurut saya mungkin harus banyak bergaul kali ya. Enggak, ini kan kita aplikasikan kan. Nah, ya, pergaulan adalah salah satu tempat ya, komunitas ya. Pergaulan itu salah satu tempat di mana kita bisa melihat semua yang ditampilkan atau yang lewat di depan kita. Kalau nggak mau lihat di mana? Nah, begini. Kalau misalnya kan ada yang pernah ngomong ada 3B ya. Berdoa, bergaul, berkaca. Lu udah doa, lu doa puasa nggak keluar kamar, lu jadi kampungan kan. Terus dia udah bergaul kan. Tapi bergaul dia nggak berkaca, mulut bau got, rambut ketombean, kayak begitu kan. Rambut gila udah tahun 70-an, udah nggak pernah belanja, nggak pernah dipakai apa kayak gitu kan. Nah, beneran itu loh. jadi misalnya udah berdoa, bergaul, udah satu lagi berkaca ya, bercermin. Berarti kalau sampai dia nggak dapat 3 itu, cuma poinnya di 3 itu aja kan, karena jodoh di tangan kita kan. Iya dong, jodoh di tangan kita memang ya. Tinggal apakah dia nggak ketemu yang tadi dibilang standar ya, tapi standar juga ya mesti didefinisi ya. Yang dimasukkan dengan standar itu apa. Tapi kemudian kalau dia nggak berkaca itu ya mungkin refleksi buat orang-orang yang mesti mungkin perlu pendapat orang lain ya. Kenapa kalau dia udah coba nembak 77 kali semua
ditolak, ya mungkin saatnya untuk refleksi Oke. apa yang bisa menjadi pendapat. Nah, menurut Pastor Jose, kalau lihat orang-orang usia tambah lanjut dan mereka belum menemukan pasangan, kemungkinan karena standar mereka terlalu tinggi atau memang stok sedikit. Kan mereka, Pastor saya pindah gereja ya, saya bilang tersinggung dong saya. Aku kan khotbah bagus, aku pujian ngangkat loh, AC dingin. Dia bilang katanya kurang stok atau gimana. Nah, itu karena mereka, apa sih faktor yang Pastor Jose amati? Kalau itu yang bilang Jemaat Gilgal, menurut saya pasti ada faktor yang dia perlu berkaca ya. Kalau Jemaat Gilgal kan bukan jumlahnya sedikit ya. Kalau di Gilgal dia nggak ketemu, mungkin di tempat gereja manapun juga sulit akan ketemu. Jadi faktornya saya nggak bisa jawab kenapa dia nggak. Kecuali kalau memang di gerejanya dia, jemaatnya terbatas dan hanya dia yang single dan adiknya dia juga yang single. Dan nggak ada keluarga lain yang punya anak single di gerejanya, ya mungkin dia bisa berkata dia perlu pindah komunitas, pindah gereja. Dan itu dia bisa bilang sama pendetanya, maaf ya Pak ya, bukan apa-apa, saya nggak meninggalkan gereja ini, saya tetap bergereja di tempat ini, cuma saya perlu komunitas lain untuk kenalan. Asik! Iya dong, tapi kalau di Gilgal menurut saya itu nggak relevan. Tapi kalau sampai dia bilang di Gilgal nggak dapat, kemungkinan besar ada faktor yang dia perlu pertimbangkan. Entah dia sendiri yang nggak bisa keluar dari komselnya dia aja, kalau dia bergaul cuma di komselnya, dan di komselnya cuma ada beberapa orang yang mungkin juga secara chemistry, secara kecocokan nggak ada, dia nggak coba keluar dari komsel dia ke komsel yang lain. Kalau dia pelayanan, dia nggak keluar dari pelayanan dia. Apalagi kalau di tempat dia melayani, misalnya kalau dia cowok, tempat dia melayani cowok semua, misalnya dia pelayanan di pelayanan parkir, ya yang cowok, ya cowok semua, ya dia nggak bisa dapatkan tanda kutip komunitas kenalan di pelayanan dia, ya dia perlu kenalan teman dia. Misalnya kalau ada di komsel dia ada teman dia satu komsel yang pelayanannya di sekolah minggu, minimal dia harus ikut bergaul sama teman-teman sekolah minggu. Minimal kalau mereka lagi outing, mereka lagi makan-makan, ya ikut aja kenalan. Masih gitu. aktif kalau, ya? Ya dia harus keluar dari komunitas dia. Kalau dia di komunitas dia, siapa yang mau dilihat? Dia teman parkir dia. Oke. Nah, kalau dia keluar dari komunitasnya, minimal menurut saya di gereja dia sendiri harus, atau di gereja harus keluar dulu dari komunitas dia. Kalau dia bekerja, apakah dia cuma kenal teman satu departemennya dia dan nyaman bergaul dengan departemen dia? Kalau dia bekerja di perusahaan yang agak besar, menurut saya, di perusahaan dia sendiri ada banyak sekali mungkin orang-orang yang punya core values dan core beliefs yang sama, ya punya iman yang sama, punya nilai yang sama, yang tapi ada di departemen yang lain, ada di lantai yang lain, satu perusahaan yang sama. Jadi menurut saya perlu keluar dulu dari cangkangnya kita sebelum dia bilang nggak ada. Ini hal kedua bagus sekali. Jadi perluas pergaulan menurut saya. Pastor Jose ini agak menyimpang sedikit dari tadi. Kenapa ngomongnya miring gitu? Apa memang angle-nya ke kanan gitu ya? Lebih ganteng? Saya memang kalau angle yang bagusnya sebelah kiri. Oke, saya coba deh ya. Oke, jadi kita masuk pertanyaan yang berikut. Apakah ini lucu cinta... banget nih pendeta satu ini. Nah, apakah cinta kalau sudah 27 tahun ke atas sudah nggak ada yang gereng lagi seperti waktu kita dulu? Kan dulu waktu kayak sekolah, Pastor Jose tuh di Jerman dari umur berapa? Takutnya nggak kontekstual nih contoh saya. Saya umur 18 sampai umur 30. Nah, waktu kita SMP, SMA kan ada istilahnya kan monkey love tuh, cinta monyet. Gue juga kagak tahu kenapa disebut cinta monyet. Terus si cowoknya kan dari warung bakmi, ceweknya di warung teh botol ngintip-ngintip. Tapi kan pendeta bilang, awas lu pacaran lu, genit lu, kegatelan. Nah, akhirnya sampai 27 dia nggak dapet jodoh. Nah, ini kebetulan ada orang tua yang ikut, yang muda ikut. Usia berapa biar kita nggak telat nih? Karena kan kalau kita telat yang cakep-cakep kayak kita kan udah habis duluan kan, sadap. Jadi usia berapa sih untuk mulai? Oke, ini saya dapat ini agak saintifik ya, agak ilmiah sedikit pendapat saya. Ini saya dapat belajar dari teman saya yang psikologis atau psikolog Dr. Robbie Sonderegger. Dia kasih tahu saya bahwa otak manusia itu misalnya memang ada usia-usia tertentu di mana kecenderungan kita pakai otaknya mana. Nah, di bawah usia 23 saya dikasih tahu, kita cenderung memakai otak emosional kita, otak perasaan kita. Jadi waktu SMP, SMA, di bawah 23. Kita banyak keputusan kita seringkali dipicu oleh apa yang kita rasa. Nggak dipikirin sih, otak perasaan. Tapi begitu di atas umur 23, kita cenderung mulai memakai otak yang logik di depan otak depan kita, otak berpikir kita. Nah, itu sebabnya kita akan berpindah begitu lewatin umur 23, 26. Mulai 27, 28, otak depan kita itu matang.
sepenuhnya mungkin kita mulai akan pakai otak di depan, logika di depan. Jadi Logika, memang, oke. nah, kalau kita baru mulai berkenalan atau melangkah untuk berkenalan, berpacaran di usia itu, kita cenderung akan mengambil keputusan berdasarkan yang kita pikir dibandingkan apa yang kita rasa. Nah, pernikahan masalahnya adalah tidak bisa dilakukan atau diambil langkah untuk menikah tanpa risiko sama sekali. Nggak mungkin. Ada faktor risiko. Cuman bagaimana kita mempelajari dasar prinsip hal-hal yang penting kita temukan sebelum kita mengambil risiko. Itu. Jadi, berarti kalau kita disimpulkan paling aman umur berapa kita mulai? 23 ya, waktu karena masih kita perasaan. perlu kombinasi antara kita harus merasa, tapi kita juga harus diajar untuk berpikir gitu. Menurut saya, kalau saya ini nggak ada ilmu Alkitabnya, ini bukan kepastian yang absolut. Tapi kalau saya anjurkan anak saya, mungkin kalau dia mau berpacaran sebaiknya bukan 18-19 tahun, karena kalau belum mau menikah umur 22-23, berapa pacaran 18-19 tahun. Jadi pacaran terlalu lama juga buat apa, wasting time. Tapi kalau saya anjurkan anak saya mungkin antara 22 sampai 25, 26 di situ, temukan orang yang tepat, ya kalau memang bisa di bawah umur 27, 28 menikah, gitu. Tidak perlu tunggu terlalu lama. Tapi saya tidak mau mengecewakan, bukan berarti yang saudara yang udah umur 30 sekian itu berarti saudara tidak punya kesempatan, enggak. Cuman buat saudara ya atas 28-29 tahun, ini yang saya mau dorong. Saudara harus berani dorong diri saudara sendiri, ambil risiko. Masalahnya adalah, kalau saudara untuk keluar makan, kenalan saja, nggak berani ambil risiko, ya kapan bisa masuk ke dalam kedekatan yang lebih jauh. Itu sih pendapat saya. Menurut saya benar sih. Karena aku kan orangnya pemalu loh. Aku tuh dikenalin loh. Iya. Masa sih? Iya. Pemalu? Pastor Jose pas menikah umur berapa? Saya umur 31. 31 ya ampun. Aku 29 loh. Aku lebih cepat laku. Saya juga lama saya nggak laku-laku dulu karena nggak ada yang mau, kere. Gitu ya. Tapi itu mujizat terbesar ya, Pastor Jose bisa dapat jodoh ya. Oke, kembali ke pertanyaan. Saya takut nanti Pastor Jose left out. Oke. Kan kita pernah dengar single tuh utuh ya. Ya. Jadi katanya ada yang nggak menikah juga oke. Dikasih, pokoknya kalau pendeta udah putus asa, gimana nih pastor? Aku mau kawin. Kamu lihat Rasul Paulus, kamu lihat Mother Teresa, dikasih gitu setinggi-tinggi langit, ya pingsanlah kita. Nah, oke, let me say this before you ask. Let me say this. Izinkan saya. Karena bukan cuma utuh, karena Alkitab bilang memang kan ada banyak yang bilang ini. Tapi Alkitab bilang tidak baik kalau manusia seorang diri saja. Ya, it's not good for men to be alone. Maksudnya bukan sendiri, to be lonely. Nah, manusia nggak diciptakan untuk lonely. Nah, masalahnya adalah gini, let me say this. Pernikahan tidak menyelesaikan masalah loneliness. Banyak orang yang udah menikah masih lonely. Karena loneliness nggak diselesaikan dengan pernikahan. Kan Mas Yohan sendiri, saya sendiri, kita udah menikah. Nah, pernikahan nggak menyelesaikan masalah loneliness gitu. Dan itu sebabnya, bukan berarti kalau nggak menikah harus lonely. Nah, itu aja sih dulu saya stop di sini. Jadi, memang tidak baik manusia mengalami loneliness gitu. Tapi alone must not be lonely. Kalau kita bisa bangun komunitas, bangun kehidupan semikian rupa, kalau memang kita dipertemukan dengan yang tepat dan bisa membangun pernikahan, dan berdua itu tentunya lebih baik tentunya. Tapi bukan berarti sendiri itu kurang baik atau sama sekali tidak baik. Bisa membangun kehidupan yang baik dengan sendiri. Ada banyak yang bisa dilakukan orang yang sendiri, yang tidak bisa dilakukan oleh orang yang sudah menikah, apalagi punya anak. Kembali tadi, sebenarnya pertanyaan saya belum selesai tadi. Cuma, tapi Pastor Jose kok kalau ngomong gitu ada Inggrisnya keren, nanti aku juga pakai Inggris ya. Kalau Pastor Jose nggak ngerti, berarti ya aku salah Inggrisnya. Aku ini kan direkam, soalnya aku juga kan harus ada kelas gitu loh. I just like a question pop up in my mind. Kan harus ngambil resiko, ya kan? Boleh nggak cewek nyatain cinta dulu sama cowok? Tuh cowok sih ganteng, cuma agak goblok, diam aja. Gue tau dia mau. Gimana sih secara kultur timur kita, daripada dia kesambet orang, mending gue sikat dulu gitu. Gimana tuh pandangan Pastor Jose kalau cewek ngomong dulu? Kan resiko gini. Kan? Kalau sebelum saya jawab boleh apa enggak, nanti saya pengen biarkan teman-teman yang mendengarkan ini yang mengambil kesimpulan nanti kalau saya jawab pertanyaan atau pendapat saya sendiri boleh aja. Kalau bagi saya, framework saya dalam membangun hubungan itu ada 5 tahap.
Nah, gampang sih. Kalau ada yang mau catat juga boleh. Ini lucu ya, udah malam santai-santai pakai catatan. 5 tahap. 5 Oke. tahap. Yang pertama itu perkenalan. Nah, makanya kalau kita Perkenalan. berkenalan itu namanya kenalan. Ya, habis perkenalan, pertemanan. Ya, itu namanya teman. Nah, buat saya kenalan itu ya sama siapa aja. Mau siapa aja juga saya kenalan, nggak jadi masalah. Beda prinsip, orang yang beda pendapat, ya kenalan juga apa-apa. Ya, kalau kenalan ya saya kasih nama depan, kadang-kadang nggak kasih nomor rekening ya. Cuma kasih data terbatas. Kalau teman ya mungkin sedikit lebih jauh. Tapi kalau saya pribadi, saya nggak kasih kontak pribadi, HP, WA ke cuma sekedar teman. Kalau sahabat ya. Nah, setelah perkenalan, pertemanan, persahabatan. Nah, kalau sahabat, saya kasih yang pribadi. Alamat rumah juga nggak masalah. WA juga nggak masalah. Nah, buat saya, perkenalan, pertemanan, persahabatan ini tahap. Nah, untuk setiap tahap itu ada kualifikasi. Siapa yang saya anggap teman, siapa yang saya anggap sahabat. Nah, untuk berpacaran, ini masuk lebih dalam dari persahabatan kepada berpacaran. Baru kemudian pernikahan. Ya. Ya, jadi berpacaran dan pernikahan ini udah tahap yang lebih serius gitu. Nah, sisanya adalah pertemanan dan persahabatan. Nah, dari perkenalan sampai pernikahan ini yang tiga di tengah ini, jadi pertemanan, persahabatan, berpacaran ini yang menjadi kunci. Nah, kalau tadi ditanya, boleh nggak cewek nembak? Ya tergantung nembaknya di mana. Kalau nembak di tahap pertemanan, ya mungkin. Ya. Kalau sudah lama bersahabat nih, udah ada tanda-tanda dan semua. Jadi menurut saya ini udah setiap tahap ini ada hal-hal yang harus, ada tugas rumah yang harus dikerjakan. Jadi ada banyak sekali. Nah, saya anjurkan kita masing-masing yang kemudian menentukan nilai-nilai apa, kualifikasi apa yang harus kita tempatkan untuk orang yang kita sebut sahabat. Buat saya, sahabat misalnya nilai kejujuran, kesetiaan. Saya nggak mau bersahabat dengan orang yang mengkhianati, tidak jujur, tidak punya, misalnya contoh, itu teman nggak harus pacar. Sahabat aja saya perlu orang-orang yang seperti itu. Nah, orang yang tadinya sahabat mendadak berubah nilai, ya walaupun dia udah punya HP WA saya, di otak dan benak saya dia udah keluar jadi teman saja, atau bahkan sekedar jadi kenalan saja. Dulu sahabat, sekarang mungkin dia kenalan. Gitu. Jadi buat saya kalau nembak ya sekarang pertanyaannya ada di level mana gitu, supaya nggak sah-sah aja, tapi harus ada di level tertentu, jangan di awal udah langsung nembak. Kalau saya, tapi ya teman-teman sendiri yang bisa memutuskan. Menurut saya tidak ada tabunya, tidak ada larangannya, menurut saya tidak ada hal-hal yang aneh sih sebenarnya, apalagi kalau itu sudah sahabat gitu dan sudah lama bersahabat, dan cuma karena mungkin kepribadian laki-laki itu mungkin lebih malu, atau apa saja. Apalagi kalau misalnya sang wanita tahu sebenarnya dia itu belum berani karena mungkin dia masih secara keuangan mungkin belum siap. Misalnya loh ya. Gitu. Nah, Pastor Jose, kalau misalnya yang cowok lebih muda, berondong, apakah kan suka dipakai ayatnya kan cowok Adam diciptain dulu, terus baru Hawa. Sementara yang tua-tua misalnya udah pada menikah, kayak Pastor Jose, kayak aku gitu. Yang ada yang muda-muda, di usia, kalau boleh, di batas usia berapa? Kalau nggak boleh, what is the reason? Buat saya, Alkitab nggak pernah melarang ya untuk laki-laki lebih muda atau lebih tua. Adam dan Hawa beda hari ya umurnya ya, kalau secara Alkitab. Tapi memang dari sejarah manusia menjalankan pernikahan atau manusia hidup, memang penelitian menunjukkan bahwa wanita for some reason mencapai kedewasaan lebih cepat. Itu di banyak negara itu wanita mencapai kedewasaan lebih cepat. Nggak tahu alasan dan penyebabnya apa, saya bukan peneliti sosial, tapi itu fakta, realita. Nah, jadi yang jadi kunci bukan umur tapi kedewasaan gitu. Kalau wanita itu umurnya lebih banyak, tapi laki-lakinya punya kedewasaan yang cukup untuk bisa memimpin, ya nggak jadi masalah. Nah, sama umurnya saja wanitanya bisa lebih dewasa, itu aja bisa bermasalah. Dan bahkan ada laki-laki yang umurnya lebih banyak, wanita lebih sedikit umurnya atau lebih muda, tapi kedewasaannya di atas, juga masalah. Jadi isunya bukan umur, isunya adalah kedewasaan. Kecuali kalau memang bedanya banyak sekali, nanti ada masalah fisikal misalnya. Karena suatu hari nanti wanitanya menopause, laki-laki. Jadi kalau misalnya usianya jaraknya terlalu jauh. Jadi faktornya bukan
faktor mitos dan lain sebagainya. Nah, saya nggak tahu kenapa orang-orang dulu melarang kalau anaknya menikah sama laki-laki atau anaknya perempuan menikah sama laki-laki yang lebih muda. Kalau menurut saya, tebakan saya, faktornya faktor kedewasaan. Itu sih, menurut saya Tapi ini bukan very usia. good. Kalau saya simpulkan, yang pertama adalah kedewasaan, guys. Karena ada laki-laki yang lebih tua juga, ya kan? Tapi mungkin dia nggak dewasa gitu. Yang kedua adalah pikirkan, kalau mungkin wanita jauh di atas kita, adalah tentang misalnya wanita get older faster. Tapi itu menurut, bukan yang ngikutin IG ini loh ya, ini menurut ahli-ahli gitu. Terus takutnya kan pada live kan kita jadi dikit yang follow. Tapi nanti kalau dia menopause dulu kan juga kita siap nggak gitu. Walaupun fase itu harus kita lewati. Nah, kembali ke pertanyaan saya tadi yang sempat terpotong adalah, oke, misalnya kita udah single utuh. Karena kan bicara mengenai lonely, menikah aja bisa lonely. Oke, akhirnya kita sendiri deh. Kita banyak teman, kita pokoknya bisa build diri kita. Nah, bagaimana kalau akhirnya nih sampai nggak ada jodoh, ngatasi kehidupan seks tuh gimana ya Pastor Jose ya? Di laki gimana? Tapi kalau saya nanya perempuan kan, Pastor Jose belum pernah jadi perempuan. Aku juga belum jadi perempuan kan. Nah itu gimana? Oke deh, gue sendirian gitu. Ya memang buat laki-laki kalau di usia muda semakin susah ya, karena secara hormon itu adalah tantangan tersendiri buat seorang laki-laki. Tapi fakta juga menunjukkan bahwa pergumulan seksual bukan dihadapi oleh yang tidak menikah saja. Justru juga dialami oleh yang sudah menikah. Jadi sebenarnya menurut saya memang nggak segampang itu kalau kita bicara, bukan cuma saya mau klise bicara, kalau ini bicara pada cowok ya, bahwa ya memang practicing self-control itu bukan sesuatu yang mudah. Tapi kalau kita mau fair, saya bicara sebagai laki-laki yang sudah menikah, practicing self-control bukan cuma perlu buat laki-laki single yang belum menikah dan tanda kutip tidak bisa menyalurkan kebutuhannya secara seksual saja, tapi seorang laki-laki yang sudah menikah juga, karena ada banyak sekali menurut saya period masa di mana seorang laki-laki yang menikah juga harus mempraktikkan self control yang sama sih sebenarnya. Jadi saya nggak tahu apakah ini cukup menjadi hiburan buat laki-laki yang belum menikah. Tapi let me conclude in English. So the key is self control, right, Pastor? Absolutely. Kita Buat pendengar yang tidak bisa berbahasa Indonesia ya. Kita kalau tengah-tengah gini kayak ada break tuh kayak di TV, oke nggak? Misalnya Pastor Jose nyanyi, gimana guys? Kayaknya Mas Yuan aja deh ya kalau nyanyi deh. Oh gitu ya, oke. Pertanyaan lanjutan gini. Sekarang ceritanya udah dapat jodoh nih. Siap. Kan katanya kalau diberkati mesti dalam hidup kudus ya. Jadi dalam kekudusan Allah memberkati mereka, baru mereka beranak cucu. Beranak cucu kan ya pasti ada proses yang namanya persetubuhan gitu kan. Itu kan mulai dari pegangan segala macam. Nah masalahnya adalah ini kan saya nampungin pertanyaan-pertanyaan ya. Mereka tanya nih, kalau gue 3 tahun pacarannya, kalau gue setahun, cewek gue hot, gimana gue nggak cium dia? Nah batasannya gimana sih? Apakah kalau seks sama sekali nggak boleh, tapi kalau petting boleh atau gimana? Ini kelihatannya mungkin pertanyaan yang very, kok begini banget pertanyaannya, tapi ada banyak orang akhirnya nggak bisa menikmati berkat dalam kehidupan pernikahan karena dosa-dosa yang mereka lakukan sebelum pernikahan dan tidak dibereskan. Please, ahlinya. Ya, ini pertanyaannya menurut saya realistik ya, walaupun sepertinya kok ini perlu dibahas, tapi memang ini sesuatu yang realistik. Siapapun yang bertanya, saya appreciate pertanyaan ini datang. Ya, kembali lagi, standar apa yang mau kita tetapkan. Saya very simple. Saya bicara sama anak saya punya anak perempuan, saya punya anak laki-laki. Saya bilang, kalau kalian berpacaran, saya nggak akan bisa naif berkata bahwa kalian tidak akan tergoda. Apalagi kalau kalian jatuh cinta. Dan apalagi kalau seandainya anak saya laki-laki sekarang di Australia. Sekarang dia belum berpacaran sih. Tapi saya pernah bicara sama dia belak-belakan. Saya bilang, karena untuk kamu bisa menikmati keindahan seksual, itu pilihan ada di tangan kamu sendiri. Karena organ seksual yang paling penting yang Tuhan berikan bagi kita bukan cuma alat kelamin kita, tetapi adalah otak kita. Nah, sensasi daripada kenikmatan seksual yang Tuhan berikan bagi kita itu rekamannya ada di otak. Itu sebabnya kita tidak mau, dan saya bilang sama dia, kamu tidak mau mencampurkan sensasi daripada kenikmatan seksual yang secara fisik kita namakan seringkali orgasme. Pada saat tubuh kita mengalami orgasme, otak kita itu merekam semua jejak sensasi yang kita alami. Dan saya bilang, kamu nggak mau mengalami
atau merekam jejak sensasi kamu yang pertama kali itu bercampur dengan rasa bersalah. Karena dosa kita lakukan menyebabkan rasa bersalah dan rasa takut muncul. Karena pertama kali dosa datang ke manusia itu merasa bersalah dan takut, kemudian mereka bersembunyi. Itu dampak daripada dosa. Nah, saya bilang kamu nggak mau mencampur rekaman sensasi keindahan seksual itu pertama kali dengan rasa berdosa. Nah, untuk itu, atau rasa bersalah dan rasa takut. Sehingga apa yang indah, jadi tercemar dengan sesuatu yang tidak seharusnya ada di situ. Nah, untuk itu, ya kamu perlu jaga supaya kamu mengalami sensasi itu setelah kamu diberkati oleh Tuhan. Imagine waktu kamu mengalaminya, bahkan Tuhan approves, Tuhan yang approves karena kamu sudah diberkati. Jadi buat saya virginity, keperawanan itu bukan bicara soal fisik, keperawanan bicara soal apa yang ada di sini. You don't have a second chance for the first experience. Itu sih. Jadi makanya kalau bicara soal standar kekudusan, Yesus bilang perzinahan itu bukan terjadi secara fisik. Perzinahan terjadi pada waktu kita mengizinkan seseorang yang tidak seharusnya ada di pikiran kita dan kita sudah melakukannya dalam pikiran kita. Itu sih. Jadi Kalau buat saya itu jauh lebih penting. Kalau misalnya saya simpulkan ya, kalau kita waktu melakukan any part atau susah ke bahasa Inggris, salah satu bagian dari proses persetubuhan itu, misalnya kalau dengan kita deep kiss atau kita dengan berpelukan atau bagaimana lah bermesraan, itu sudah membuat pikiran kita berdosa dan akhirnya kita nggak bisa kontrol. Apakah lebih baik kita avoid itu kali ya? Oke, kalau itu karena kan mungkin lebih gampang ya. Lebih gampang. Itu lebih gampang untuk saya menjawabnya. Karena gini, kita mesti ngerti bedanya laki-laki sama perempuan. Perempuan itu lebih saya pakai bahasa apa yang gampang. Laki-laki itu lebih gampang nyalanya sexually. Secara arousal dipicunya lebih cepat laki-laki. Wanita lebih lambat. Nah, banyak wanita yang suka cuddle, suka istilahnya suka physical intimacy, istilahnya dia merasa saya cuma peluk-pelukan, cuman cuddling, cuman ya nggak ngapa-ngapain sih, saya nggak akan kemana-mana. Cuma banyak wanita nggak menyadari bahwa laki-laki tidak bisa diizinkan seperti itu karena laki-laki cepat sekali tergoda secara seksual. Nah itu yang banyak wanita tidak mengerti. Itu yang saya ajarkan pada anak perempuan saya. Kamu nggak bisa coba goda laki-laki seperti itu. Dia sebaik apapun juga, secinta apapun juga, kalau dia dipicu, dia bisa cepat sekali secara seksual, kemudian terangsang, kalau itu bahasanya. Jadi tidak baik atau tidak baik kamu bermain api seperti itu. Nah sekarang batasannya secara pacarannya batasannya seperti apa? Jadi kalau saya anjurkan sih ya, karena setiap budaya beda-beda ya. Saya sering ditanya pertanyaan-pertanyaan yang lebih praktikal. Boleh ciumannya di mana? Sini boleh nggak? Sini boleh nggak? Sini boleh nggak? Sini boleh. Jadi kita jadi legalistik ya. Mau garisin batasnya seperti apa? Kalau bibir mendingan jangan, nanti kamu susah kontrol dan lain sebagainya. Masalahnya adalah selain kita susah kontrol, juga secara etika. Karena tiap budaya beda-beda. Seperti saya mungkin pernah cerita di Sumba itu sama orang asing pun ciumannya hidung sama hidung. Nah kalau di budaya kita kan aneh ya, Jakarta kita sama orang asing baru kenalan cium hidung sama hidung, itu bukan bagian dari budaya kita. Di Eropa ciuman pipi biasa, tapi di budaya kita tertentu sentuh tangan aja nggak lazim kan gitu. Jadi menurut saya perlu disesuaikan dengan etika dan budaya yang berlaku. Jadi ya kalau saya anjurkan yang nggak pantas dilakukan di depan orang tuanya dia, maupun nggak pantas dilakukan di orang tua kita, ya jangan dilakukan kalaupun orang tua nggak ada. Buat saya sih batasan begitu aja. Kalau memang tidak pantas dilakukan di depan orang tua, nggak ada orang tua pun sebaiknya nggak perlu dilakukan sih. Kalau buat saya simpelnya begitu. Kalau mau didengerin nasihatnya. Very good. Ya. Tiba-tiba aku teringat lagu ini. Close your eyes and give me your hands, darling. Do you feel my heart beating? Do you understand? Ketahuan dia tahun kelahirannya. Ayo lagunya siapa itu? Nah, Debbie Gibson. Debbie Gibson. Oke, dia udah jadi pendeta ya sekarang. Oke, next. Bagaimana kalau cari jodoh lewat dating apps? Oke nggak? Wow.
Ini Oke, pertanyaan yang saya catat dari pertanyaan mereka. very good question. Tadi saya udah kasih tahapan tadi kan, Ah. kenalan, pertemanan, Oh, oke. sahabat, persahabatan, Ya. berpacaran, terus kemudian pernikah. Nah, kalau kenalan, jadi dating apps itu cuman dikenalan kalau buat saya. Nah, saya tahu banyak orang yang against, terutama orang Kristen atau gereja. Masa sih cari pacar di dating apps gitu ya? Menurut saya mau di dating apps, mau di gereja sebelah, mau di departemen sebelah, komsel sebelah, itu cuma tempat perkenalan. Tempat perkenalan itu nggak menentukan baik buruknya, kecuali nanti saya akan balik lagi di akhir jawaban ini, bagaimana tempat perkenalan bisa menentukan hasil akhir. Tapi menurut saya ada banyak tempat perkenalan yang netral. Ya. Dating apps nggak menjelaskan apa-apa, kecuali dating apps menunjukkan bahwa siapapun yang di situ itu adalah orang yang single yang lagi cari kenalan. Itu aja. Dating apps ya. Jadi nggak bisa memberikan informasi lebih jauh lagi. Nggak bisa memberikan informasi apakah dia bisa jadi seorang teman yang baik, apakah dia bakal jadi sahabat yang baik, apalagi pacar, calon pasangan yang baik, dan calon pasangan hidup yang baik. Nah, jadi untuk seleksi apakah seseorang yang kita kenalan suatu hari bisa menjadi pasangan hidup, harus lewati fase pertemanan, persahabatan, dan pacaran. Dan ini semua ada screeningnya, apa yang saya perlu cari di sini, apa yang saya perlu temukan di sini. Tadi saya udah lemparkan beberapa hal, core beliefs, core values, ya. Agama itu adalah core beliefs. Dia bilang, gimana kalau saya kenalan dengan orang yang beda agama? Ya, itu berarti core beliefs-nya udah berbeda. Nah, kalau memang kamu mau berurusan dengan core beliefs ya, akar keyakinan yang hakiki suatu hari, ya ini bisa ribut di sini. Gitu. Jadi, tempat kenalan itu nggak menentukan. Karena gini, tempat kenalannya di gereja pun nggak menjamin dia bisa jadi orang yang cocok kan gitu. Di gereja aja kenalannya nggak menjamin. Kan banyak orang yang punya partner bisnis kenalan di gereja akhirnya dicak juga kan gitu, ditipu juga. Jadi untuk menentukan apakah dia seorang partner yang baik, partner bisnis, partner sahabat, pertemanan lain sebagainya, memang harus diuji. Dia teman yang baikkah, dia sahabat yang loloskah, dan lain sebagainya. Wow. Keinget satu lagu. When I fall in love, it will be forever. When I... Udah, jangan digoda. Next question, bagaimana faktor orang tua? Pastor, gue gagal terus jadian nih, orang tua standar terlalu tinggi. Mungkin dia nyesel kali kawin sama bapak gue supaya jangan kayak dia. Sedangkan katanya restu harus dari orang tua. Gimana nih, gue gagal kawin-kawin gara-gara orang tua gue cerewet banget, standarnya terlalu tinggi. Boleh nggak sih, kita udah dewasa, kita ambil keputusan sendiri? Tolong bahas faktor orang tua nih, mumpung orang tua pada denger nih. Nah, buat yang tanya, saya nggak tahu nih yang tanya anak atau orang tua. Buat dua-dua ya. Jadi kalau dibicarakan, ini bicara soal standar. Standar itu harus didefinisikan, harus dituliskan, dimasukkan ke standar itu apa. Gitu. Karena ada banyak anak yang kemudian dilarang oleh orang tuanya karena standar yang dianggap baik oleh orang tuanya belum tentu juga baik. Nah, kalau kita mengerti bahwa itu tidak baik, berarti kita harus menjelaskan kepada orang tua kita dan memang harus cari bahasa yang cocok untuk menjelaskan pada orang tua kita bahwa sebenarnya yang kita mau pilih ini sebenarnya justru standarnya lebih baik. Gitu. Nah, itu memang beda definisi menurut saya berulang kali, seringkali seperti itu. Karena ya tergantung, apalagi kalau yang dianggap standar yang tinggi dari orang tua itu sebenarnya bukan sesuatu yang absolut, apalagi kekal nilainya. Seringkali ya orang tua misalnya bicara soal kepastian keuangan gitu ya. Ya betul sih, baik tentunya untuk kita punya kepastian, tetapi kan uang itu nggak segala-galanya. Saya sudah bilang, kalau kita ketemu orang yang setia, dia setia, apalagi dia setia sama Tuhan, dia punya potensi untuk bisa dibuat kaya. Itu alkitabiah itu. Tapi kalau dia kaya sekarang, dia coba kaya dengar yang belum pada setia. kaya tuh, ada potensi. Terus? Ya, kan dia kaya sekarang, tapi dia nggak setia. Apa yang dia punya bisa habis. Karena dia nggak akan jadi kepala, tapi dia menjadi ekor. Itu ayatnya sih. Tapi kalau dia setia, dia bisa menjadi kepala, dia menjadi ekor. Tentunya akan jauh lebih gampang kalau dia setia dan sudah kaya. Tapi kalau dia setia, dia punya potensi untuk kaya. Nah, kalau orang tuanya cari kaya dan sekarang yang kamu punya ini adalah setia, mudah-mudahan dia setia, dia belum punya kaya, tinggal bagaimana caranya menjelaskan kepada orang tua bahwa ini orang bakal potensi jadi kaya, gitu. Berarti kalau saya simpulkan adalah dikomunikasikan, sehingga standarnya itu apa, ya kan?
Dan menurut saya kita perlu doain kali orang tua kita ya, karena mungkin konteksnya juga kadang-kadang ada yang nggak seiman. Tapi kan kita juga ini berdua nih orang tua yang ngobrol. Kita pasti pengen anak kita, nanti mungkin satu saat teman-teman jadi orang tua ngerti, kita nggak pengen mungkin anak kita dapat jodoh yang salah. Oke, berikutnya adalah ada yang usul gini, kenapa sih gereja-gereja nggak mikinin acara gitu, kayak misalnya buat single atau apa. Itu pandangan Pastor Jose gimana tuh? Apakah Saya setuju, ini ide yang bagus? sangat baik karena ya itu bisa membuka peluang untuk bisa saling lihat dan saling kenal. Jadi menurut saya itu ide yang sangat baik. Kapan tinggal Gilgal mau undang, ya tinggal kita kirim single yang ada. Ya, tinggal nanti kita. Tapi ada pertukaran harus hitung. Jadi berapa yang pindah ke sana, berapa pindah ke sini harus. Sadap koko. Jadi maksudnya itu bikin antar gereja atau di gereja sendiri aja ya? Di gereja sendiri sih. Idealnya dari ide awalnya ya harusnya dari gereja sendiri, nggak perlu terlalu ribet ya kalau di dalam internal gereja. Lintas departemen itu, lintas komunitas itu dilakukan, itu bisa kapan saja. Sebagai gembala sidang udah bisa putuskan langsung jalan. Tapi kalau dengan gereja lain kan mesti kerjasama dulu, negosiasi kalau kawin pindahnya kemana. Kalau aku sih aman sih, mereka mau ke JPC aku oke aja, yang penting mereka kawin. Karena aku percaya nilai-nilainya. Mungkin itu ikhlas nih. Mungkin lagu tadi, mak kita mesti hati-hati lo ngomong. Untung dia rekam. Nggak apa-apa, aku orang benar, aku orang tulus. Lagu tadi, antara Gilgal GPCC kita jatuh cinta. Antara GPCC dan Gilgal, kisah cinta malam ini kan ku kenang selamanya. Antara Gilgal GPCC hancur. Oke, next. Bicara mengenai resiko, ini kan kita satu gereja nih. Kalau si cowok tuh nembak, ditolak. Tapi kan hubungan tadi udah sampai tahap deket tuh. Bisa nggak ya kita pakai perantara atau kayak ketua selnya lah, kan di sana dead leader, di aku family cell leader gitu. Tapi kayak anak-anak ya. Jadi kita ngetes kedalaman apa, test the water lah, apa tuh istilahnya. Tadi kan di cewek asal dari titik tertentu boleh ngomong. Tapi ini kalau si cowok nih, kan dia bisa dikira playboy dong, Pastor Jose. Iya nggak? Ntar dia udah di apartemen musik nih, ditolak. Masuk ke parkir, ke lantai 3 ada apartemen anak, tolak gitu, hancur. Udah terkenal nembak ke sana sini tapi ditolak. Kiri kanan. Ya tergantung dia di dalam tahap persahabatan yang dia bangun. Kalau di tahap persahabatan itu dia respect all the norms ya. Yeah. Karena gini, tadi saya belum atau saya tambahin sedikit tadi 5 tahap. Ya kan kalau ini tadi hang ya. Di dalam persahabatan, berarti apa yang ada di pikiran, apa yang di perasaan, dan apa yang di dalam cita-cita udah dibagikan lebih jauh. Dan ini akan lanjut di dalam pernikahan. Nah, di dalam pernikahan, cuma membangun kesatuan pikiran yang semakin lama menjadi satu, perasaan yang menjadi satu, mimpi dan cita-cita yang menjadi satu. Nah, tergantung selama dia pendekatan, dia PDKT sama, kan dia nembak untuk mau pacaran kan, bukan nembak mau menikah, nembak mau pacaran. Berarti kan dia menganggap bahwa selama ini persahabatan atau perkenalan, pertemanan kita ini punya potensi nih untuk saya bawa ini ke tahap jenjang berikutnya nih, ke pacaran gitu kan. Nah, makanya dia nembak. Kalaupun katakanlah dia ditolak, berarti dia salah tangkap sinyal tuh. Orangnya baik sama dia, mau share pikiran, hati, perasaan lebih jauh, padahal tidak menginginkan masuk dalam tahap pacaran. Ya, buat saya kalau dia berulang kali ngalamin itu, berarti dia harus redefinisi, mengerti kebaikan orang yang seperti apa, yang memberikan sinyal. Berarti dia salah tangkap sinyal nih. Tapi kalau cuma sebatas dekat terus kemudian dia tembak, menurut saya dia nggak perlu, dia bisa dengan kepala tegak, nggak perlu menganggap dirinya playboy, karena yang dia lakukan itu adalah pendekatan rohani dan pendekatan jiwani, nggak ada urusan pendekatan jasmani. Karena dalam 5 tahap perkenalan ini, jasmani itu buat saya itu reservasi untuk pernikahan saja. Nah, mereka yang dianggap playboy karena mendahulukan kedekatan jasmani di tahap-tahap pertemanan dan persahabatan. Gitu. Bahkan di tahap belum pacaran benar, mungkin secara fisik udah mulai sentuh dan lain sebagainya. Itu yang menjadikan seseorang menurut saya kehilangan
harga dirinya atau dignity-nya, nama baiknya gitu. Jadi kalau dia sangat menghormati batas gitu buat saya, mau nembak 50 kali kemudian ditolak ya berarti kita cuma nyoba 50 kali di tempat orang yang kita pikir berminat. Salah buat saya. 50 kali pengalaman mencari tahu bahwa bagaimana untuk tidak salah sinyal gitu. Jadi saya seringkali bilang sama mereka yang pacaran, mereka yang betul-betul pacaran nih, yang tadi kembali pada batasannya apa? Ini nih, kalau kalian lagi pacaran gitu, dengerin ini. Buat saya tukar pikiran sama tukar perasaan dan tukar mimpi itu jauh lebih penting daripada tukar liur. Dalam Karena tuh. yang membuat kita jadi satu itu bukan tukar liur. Orang boleh tukar liur tapi pikirannya tetap jauh gitu. Nah, menikah pun nanti akan tetap bermasalah karena pikirannya jauh. Karena tidur satu ranjang nggak bikin isinya berpindah. Gitu. Tidur berdampingan suami istri pun nggak bikin hatinya pindah. Nah, yang bikin kita dekat dan jadi satu itu kalau pikirannya satu, hatinya satu, mimpinya maunya satu. Makanya banyak pernikahan masalah. Karena walaupun tinggal satu rumah, satu kamar, satu ranjang, bahkan satu bantal nih, merasa gue jauh banget nih sama suamiku gitu. Nah, very good. Jadi mungkin nanti ini kita akan posting, bisa didengerin lagi. Tadi itu kuncinya balik ke 5 hal itu tadi. Nah terakhir, kita nih kan kalau concern nih ya sama anak-anak muda yang belum dapat jodoh, ada yang malu, ada yang lingkup kerjanya kecil, boleh nggak sih? Misal kita ketua-ketua sel atau orang-orang tua kayak ngejodoh-jodohin, kenalin gitu, oke nggak sih? Nah, kalau jujur aku dikenalin, tapi orang tuaku sendiri yang ngenalin gitu. Ya kalau ngejodohin itu bukan bahasa yang ada di depan. Kalau niat ngejodohin, ngenalin. Ya, maksudnya even jodohin ya. Kalau kita ngejodohin artinya antara orang tua sama orang tua, basic kita pengen jodohin anak kita, tapi jangan bilang sama anaknya lu mau dijodohin gitu. Kan anaknya apalagi zaman sekarang rada bete ya, dua-dua digong gitu. Tapi kalau kenalan, ya soalnya dikenalin. Ya mungkin katanya kenalan lah ya. Saling memamerkan anak gitu ya, dan kemudian difasilitasi, menurut saya nggak apa-apa. Kecuali hubungan komunikasi orang tua dan anak begitu baik, itu kemudian orang tua tanya, kamu tertarik nggak sama si anaknya tante itu misalnya? Gitu. Itu hal yang nggak menurunkan standar atau gengsi kan, itu udah hal yang normal. Sama sekali enggak dong. Kalau kita menawarkan produk, kalau produk kita bagus, kan marketing kan bukan berarti menurunkan standar produk. Menurunkan harga dan di sale itu baru menurunkan nilai. Iya, kalau dia misalnya keren si Kenny. Ini acara apa sih? Ken, makanya follow IG-nya pastor dong, follow BKK. Mesti dia nanya nih acara apa, sampai emosi aku. Nah, dia baru masuk Kenny. Baru masuk, dia tanya ini acara apa sih gitu, tersinggung aku. Dia mesti suruh nonton rekamannya kalau gitu. Aku lepaskan pengampunan dulu. Oke, kembali. Jadi memang kalau dianya oke, dia nggak usah rasa malu dong dikenalin. Ya dong, lu nggak mau sama gua, lu yang nyesel. Ya dong, karena kita kan produknya dari didikannya JPCC, Gilgal gitu kan bagus banget value-value-nya. Dia nyesel sendiri kalau dia nggak mau sama kita. Sorry, produk yang terbagus pun, produk yang paling bagus di dunia pun perlu marketing. Kalau nggak siapa yang tahu kalau produk itu available. Suka nih, Pastor. Tuhan, aku berdoa untuk setiap teman-teman yang ada di sini yang masih belum menemukan apa yang mereka cari dalam kehidupan. Pertama, saya berdoa supaya mereka tidak merasa kekurangan, walaupun mereka masih sendiri. Tuhan, mereka tidak akan pernah kesepian dan sendirian. Itu sebabnya pada saat mereka mengalami anugerah dan kebaikan Tuhan, Tuhan akan mempertemukan mereka, buka mata mereka, beri hati mereka pengertian untuk bisa mengerti rencana dan apa yang Tuhan sediakan. Aku minta Tuhan pertemukan mereka semua dengan orang yang baik, dan mereka punya masa depan yang cerah di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Amin. Pastor Jose, thank you so much. We appreciate your time for the value given. God bless you. Salam untuk Pastor Hana. See you. I feel honored tonight. Thank you. Bye. Bye.